wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan beserta kesempatan sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan walaupun secara virtual. Yang terhormat dosen Sri Ayu Pracita S. Akun MA selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pajak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9, saya Wahida Biringkaka selaku pemandu presentasi online kali ini dengan judul materi penetapan dan ketetapan hukum pajak. Adapun teman kami Fitrana Latambaga selaku pemateri pertama dan Hamsiani selaku pemateri kedua. Untuk materi pertama yakni penetapan dan ketetapan pajak. Prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak atau WP diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikannya. Selanjutnya adalah fungsi surat ketetapan pajak. Yang pertama itu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dalam kewajiban material dalam memenuhi perpajakan. Yang kedua itu sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga itu sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan yang terakhir adalah sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis ketetapan pajak. Yang pertama itu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Yang terakhir, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian selanjutnya, surat tagihan pajak atau STP diterbitkan dalam beberapa hal. Yang pertama itu, pajak menghasilkan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, dari hasil penelitian STP terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, WP dikenakan sanksi administrasi denda dan atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Kemudian yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Dan yang terakhir, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Daluarsa penetapan pajak. Daluarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Baik, itulah tadi presentasi dari dua pemateri. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.